warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hasna, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung alokasi waktu efektif belajar terkhusus pada tingkat SMA semester genap tahun pelajaran 2019-2020 beserta program tahunan dan program semesternya. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah desain dan pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama yaitu kita menghitung alokasi waktu efektif belajar tingkat SMA semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Pertama-tama kita membuat sebuah tabel yang berisi dari 6 kolom dan 8 baris. Nah, setiap kolom ini berisi nomor, bulan, jumlah minggu efektif, jumlah minggu tidak efektif, beserta keterangan. Nah, pada bulan sebelumnya karena saya mengambil semester genap, jadi kita mulai dari bulan Januari sampai Juni. Nah, di sini yang pertama pada bulan Januari. Kenapa di sini bisa dibuat jumlah minggunya berjumlah 5 minggu? Itu bisa kita lihat berdasarkan kalender akademik. Karena di sini kita mengacu kepada SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, maka kalender akademik yang kita pakai yaitu kalender akademik Provinsi Kepulauan Riau. Di sini kita lihat pada bulan Januari terdapat 5 minggu, tapi tidak ada 1 minggu pun yang tidak efektif digunakan untuk belajar, jadi semuanya efektif. Nah, makanya di sini tertera jumlah minggunya ada 5, jumlah minggu efektif juga 5, dan jumlah minggu tidak efektifnya 0. Sama halnya dengan bulan Februari. Bisa kita lihat, nah Februari juga tidak ada 1 minggu pun yang tidak efektif. Nah, pada bulan Maret itu berbeda karena ada 1 minggu yang tidak efektif di sini. Bulan Maret ini terdapat 4 minggu jumlahnya, sedangkan di sini ada 1 minggu yang tidak efektif yaitu UASBN. Nah, makanya di sini ada jumlah minggunya ada 4, jumlah minggu efektifnya hanya ada 3 karena 1 minggu tidak efektif. Keterangannya tadi karena UASBN, ujian akhir sekolah berstandar nasional. Nah, April juga demikian. April itu jumlah minggu yang tidak efektifnya ada 1, yaitu karena ujian nasional. Bisa kita lihat ini karena ujian nasional SMA. Nah, sedangkan Mei ini jumlah minggunya yaitu ada 4 minggu, tapi juga ada 1 minggu yang tidak efektif, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Makanya kita buat di sini seperti ini, libur Idul Fitri. Nah, kalau pada bulan Juni ini sangat banyak minggu yang tidak efektif, yaitu ada 3 minggu, sedangkan jumlah total minggunya hanya 4, jadi yang efektif hanya 1. Apa-apa saja itu keterangannya yang tidak efektif, yaitu ada ujian semester genap, pembagian rapor, libur semester. Nah, jadi jumlah minggunya itu ada 26, jumlah minggu efektif hanya 20, serta jumlah minggu yang tidak efektif ada 6. Nah, jadi kita coba masukkan ke rumus untuk mendapatkan jam pelajarannya, total jam pelajarannya, yaitu jumlah jam pelajaran per minggu 4 jam pelajaran. Rumusnya yaitu jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Jadi 20 dikali 4 jam pelajaran sama dengan 80 jam pelajaran. Yaitu kita masuk ke program tahunan. Program tahunan SMA semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Nah, di sini kita mengambil mata pelajaran matematika wajib. Nah, di sini sudah ada 5 kolom. Sebuah tabel yang berisi 5 kolom, yaitu kolom semester, kolom kompetensi dasar, kolom materi pembelajaran, kolom alokasi waktu atau jam pelajaran, serta keterangan. Di sini semesternya kita isi semester genap, sedangkan materi pembelajarannya itu ada 4, yaitu barisan, unit fungsi, turunan, serta integral. Nah, dari mana kita bisa mengetahui materi pembelajaran ini? Yaitu pada buku yang kita
acukan. Nah, ini dia materi semester genap. Selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa menentukan kompetensi dasar pada program tahunan ini. Nah, kita lihat pada buku tersebut. Ini barisan itu kompetensi dasarnya ada menemukan pola barisan, menemukan konsep barisan aritmatika, menemukan konsep barisan geometri, serta aplikasi barisan. Nah, jadi kita masukkan ke dalam kolom kompetensi dasar. Begitupun untuk limit fungsi, turunan, beserta integral. Nah, mengapa di sini pada alokasi waktunya berbeda-beda? Ada yang 16 dan ada yang 24 jam pelajaran. Di sini mengapa 16 jam pelajaran? Karena materi barisan ini dianggap tidak terlalu sulit untuk dipelajari oleh siswa. Makanya minggu yang dibutuhkan hanya 4 minggu. Minggu efektif yang dibutuhkan itu hanya 4 minggu, serta dikalikan 4 jam pelajaran matematika, yaitu totalnya adalah 16 jam pelajaran matematika. Begitupun dengan limit fungsi, ini dianggap tidak terlalu sulit, sedangkan berbeda dengan turunan dan integral. Untuk turunan dan integral itu tingkatnya sedikit lebih sulit daripada barisan dan limit fungsi. Nah, di sini memakai 6 minggu efektif. 6 minggu efektif tersebut dikalikan 4 jam pelajaran matematika, maka mengatakan 24 jam pelajaran matematika. Untuk materi turunan dan integral itu jumlah alokasi waktunya sama, maka total dari 4 materi ini alokasi waktunya yaitu 80 jam pelajaran. Nah, begitu tentang mengisi program tahunan. Nah, yang terakhir yaitu tentang program semester. Program semester di sini kita membuat beberapa kolom, yaitu terdiri dari kolom kompetensi dasar, bab atau subbab, alokasi waktu, bulan tadi karena kita mengambil semester genap jadi dimulai dari Januari hingga Juni, serta keterangan. Nah, di sini bab dan subbabnya, babnya tadi yang bab barisan, limit fungsi, turunan, serta integral. Nah, subbab di sini dimaksudkan adalah kompetensi dasar pada program tahunan. Sedangkan kompetensi dasar pada program semester ini dari mana kita mengambil? Yaitu dari buku ini, buku yang kita acu. Kompetensi dasar pada barisan yaitu berada pada halaman 180. Kita buka halaman 180. Nah, di sini pada halaman 180 itu ada dua kompetensi dasar, 3.6 yaitu menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Yang 4.6-nya menggunakan pola barisan aritmatika dan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, keluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Nah, jadi dari dua kompetensi dasar tadi bisa kita transfer ke dalam kompetensi dasar pada program semester. Nah, begitupun untuk limit fungsi. Limit fungsi sama tadi kita ambil babnya yaitu limit fungsi, subbabnya itu kompetensi dasar pada program tahunan, serta kompetensi dasar yang berada pada program semester ini kita ambil dari bagaimana caranya kita tadi mengambil kompetensi dasar pada program semester untuk materi atau bab barisan. Nah, begitupun untuk turunan serta integral. Nah, selanjutnya di sini alokasi waktu 16 jam pelajaran sama seperti program tahunan tadi, ada 16 jam pelajaran untuk yang materi barisan, yaitu berarti yang dipakai selanjutnya yaitu
pada materi limit fungsi. Nah, pada materi limit fungsi juga 16 jam pelajaran yang dipakai itu pada bulan Februari, 4 minggu di bulan Februari. Pada efektif ya. Nah, selanjutnya pada materi turunan. Materi turunan ini yang dipakai adalah 3 minggu di bulan Maret serta 3 minggu di bulan April. Yang menotalkan yaitu ada 24 jam pelajaran. Serta yang terakhir ada integral. Integral ini memakai 5 minggu. Maksudnya 1 minggu di bulan April serta 4 minggu di bulan Mei dan 1 minggu di bulan Juni, sehingga menotalkan 24 jam pelajaran. Nah, di sini mengapa ada yang berbeda warna? Warna-warni pada kolomnya. Warna-warni di sini menandakan minggu yang tidak efektif. Pada bulan Maret yaitu pada minggu ketiganya ada warna krim yang menandakan masuk DN. Pada bulan April minggu keduanya menandakan UN. Pada bulan Mei minggu keempatnya menandakan libur Idul Fitri. Bulan Juni minggu kedua dan ketiga itu adalah menandakan minggu tidak efektif tentang penilaian akhir semester. Serta yang warna kuning itu pembagian rapor, dan yang pink ini pada minggu terakhir yaitu libur semester. Nah, mungkin dari penjelasan ini semuanya bisa dapat memahami jumlah jam pelajaran itu tetap sama 80 jam pelajaran pada program semester ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.